Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jad Zabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab 6, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak pada sebuah kutipan dari Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi. Beliau berkata, pembangunan sosial, khususnya pendidikan dan lapangan kerja bagi perempuan sesungguhnya dapat menjadi kontrasepsi yang sangat efektif. Kutipan ini sangat kuat karena menegaskan bahwa solusi untuk masalah pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat bukan hanya soal program KB atau teknologi kontrasepsi semata, melainkan menyangkut pemberdayaan manusia secara menyeluruh. Ini menjadi benang merah dari seluruh pembahasan kita hari ini. Oke, kita bisa lanjut. Di slide kedua kita bisa melihat peta pembahasan bab ini secara keseluruhan. Ada 6 pokok bahasan utama. Pertama, kita akan membahas isu pokok, yaitu hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Kedua, kita telusuri sejarah pertumbuhan penduduk dunia, bagaimana tren masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi masa depan. Ketiga, kita bahas konsep transisi demografis, perubahan kependudukan yang terjadi dalam 3 tahap. Keempat, kita cari tahu penyebab fertilitas tinggi melalui model Malthus dan teori ekonomi rumah tangga. Kelima, kita telaah konsekuensi dan kontroversi sebagai perspektif yang berbeda-beda tentang dampak pertumbuhan penduduk. Dan keenam, kita tutup dengan pendekatan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh negara berkembang, negara maju, dan komunitas internasional. Pada slide ketiga kita langsung masuk ke isi pokoknya. Coba perhatikan angka-angka ini. Pada tahun 2009 penduduk dunia telah mencapai 6,8 miliar jiwa. Dan diproyeksikan pada tahun 2050 angka ini akan melonjak menjadi 9,5 miliar jiwa. Artinya, dalam kurun waktu kurang 50 tahun, kita akan menambah lebih dari 2 miliar manusia baru di muka bumi ini. Yang lebih mengejutkan adalah 97% dari pertumbuhan tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Bukan di Eropa, bukan di Amerika Utara, bukan di Jepang, melainkan di wilayah-wilayah yang justru masih berjuang melawan kemiskinan dan keterbatasan sumber daya. Dari fakta ini muncullah 3 pertanyaan kunci pembangunan yang harus kita jawab. Pertama, mampukah negara berkembang meningkatkan taraf hidup penduduknya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk secara pesat? Kedua, bagaimana cara menanggulangi pertambahan tenaga kerja yang sangat cepat? Dalam beberapa dasawarsa mendatang, siapa yang akan menyerap jutaan pencari kerja baru setiap tahunnya? Dan ketiga, apa implikasi pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan absolut dan ketahanan pangan? Apakah bumi ini masih sanggup memberi makan semua orang? Ketiga pertanyaan inilah yang akan menjadi panduan kita sepanjang bab ini. Sekarang mari kita mulai bagaimana pertumbuhan penduduk ini secara historis. Selama ribuan tahun, penduduk dunia tumbuh sangat dengan lambat. Perubahan besar terjadi sejak revolusi industri sekitar tahun 1750-an. Sejak saat itu, penduduk dunia berlipat 3 dalam 200 tahun berikutnya. Sebuah percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah apa yang terjadi pada abad ke-20. Antara tahun 1950 hingga 1960. Hanya dalam waktu 40 tahun saja penduduk dunia berlipat 2. Ini luar biasa. Bayangkan, butuh berabad-abad untuk berlipat 3, tapi kemudian berlipat 2 hanya dalam 4 dekade. Hari ini masa penggandaan penduduk dunia diperkirakan sekitar 58 tahun. Setara 2 generasi. Ini memang sudah melambat dibanding puncak pertumbuhan di pertengahan abad ke-20. Tetapi masih tetap sangat signifikan dan perlu diperhatikan secara khusus. Afrika saat ini tumbuh pada laju 2,3% per tahun, angka tertinggi di seluruh penduduk dunia. Artinya di Afrika penduduk bisa berlipat 2 hanya dalam waktu sekitar 30 tahun.
Ini menjadi tantangan pembangunan yang sangat serius bagi benua tersebut. Setelah memahami dinamika sejarahnya, sekarang kita lihat bagaimana struktur penduduk dunia saat ini. Ada 4 karakteristik demografis kunci yang perlu kita pahami. Pertama, distribusi geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia tinggal di negara-negara berkembang. Sementara negara-negara maju hanya menampung kurang dari 1/4-nya. Ini mencerminkan ketimpangan yang sangat besar. Kedua, rasio ketergantungan pemuda. Di negara berkembang, anak-anak di bawah usia 15 tahun mencakup 30 hingga 44% dari total populasi. Bandingkan dengan negara maju yang hanya sekitar 17%. Mengapa ini penting? Karena semakin besar proporsi anak-anak, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Ketiga, tingkat fertilitas total atau TFR. Ini adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sepanjang hidupnya. Afrika Sub-Sahara memiliki TFR tertinggi yaitu 5,3. Asia Barat berada di angka 3,1, Indonesia berada di angka 2,4, sudah mendekati angka pergantian populasi. Sementara Thailand sudah berada di bawah 2, artinya fertilitas sudah di bawah replacement rate. Keempat, harapan hidup. Negara maju rata-rata mencapai 78 tahun. Sementara Afrika Sub-Sahara hanya sekitar 51 tahun. Selisih hampir 3 dekade. Asia Timur berada di angka 74 tahun, sudah mendekati standar negara maju. Perbedaan-perbedaan struktural ini sangat menentukan bagaimana sebuah negara menghadapi tantangan pembangunan. Nah, bagaimana perubahan demografis ini terjadi secara bertahap? Para ahli kependudukan menjelaskan melalui konsep yang disebut transmisi demografis. Transisi demografis adalah proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, pramodern. Pada tahap ini, tingkat kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk cenderung stabil dan lambat. Kondisi seperti ini berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum era modernisasi. Bayangkan kondisi masyarakat agraris tradisional, banyak bayi lahir tapi juga banyak yang meninggal karena penyakit, kelaparan, atau minimnya layanan kesehatan. Tahap kedua, transisi. Ini adalah tahap yang paling kritis. Modernisasi melalui kemajuan ilmu kedokteran, sanitasi, dan produksi pangan berhasil menurunkan angka kematian yang sangat cepat. Namun angka kelahiran masih tetap tinggi karena belum ada perubahan budaya dan perilaku. Akibatnya terjadi ledakan penduduk. Banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan di atas 12% per tahun pada tahap ini. Tahap ketiga, pasca transisi. Pada akhirnya, seiring meningkatnya pendidikan urbanisasi dan pemberdayaan perempuan, tingkat fertilitas pun mulai turun. Pertumbuhan penduduk melambat dan negara mendekati stabil. Sebagian negara maju bahkan sudah menghadapi pertumbuhan mendekati nol atau bahkan pertumbuhan negatif. Kesimpulan pentingnya, kebanyakan negara berkembang saat ini masih berada di tahap 2 dan sebagian mulai memasuki tahap 3. Inilah mengapa pertumbuhan penduduk masih menjadi tantangan utama di negara berkembang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam. Mengapa fertilitas di negara berkembang masih tinggi? Kita mulai dari perspektif historis yang paling terkenal yaitu teori Malthus. Thomas Robert Malthus, seorang ekonom Inggris, mengemukakan teorinya pada tahun 1798. Argumen pokoknya sederhana, namun mengerikan. Penduduk tumbuh secara geometris, artinya berlipat ganda setiap 30 hingga 40 tahun. Sementara itu produksi makanan hanya mampu tumbuh secara aritmetika sedikit demi sedikit. Logikanya, suatu saat jumlah mulut yang harus diberi makan akan melampaui kemampuan bumi untuk memproduksi pangan. Akibatnya, pendapatan per kapita akan terus turun hingga mencapai batas subsistensi, kondisi di mana orang hanya bisa bertahan hidup, tidak lebih.
Inilah yang disebut perangkap populasi Malthus atau Malthusian Trap. Salah satu jalan keluar menurut Malthus adalah pengendalian moral, yaitu menunda pernikahan dan menahan diri dari hubungan seksual. Namun teori Malthus ini mendapat banyak kritik dari para ekonom modern. Setidaknya ada 4 kelemahan utamanya. Pertama, Malthus mengabaikan kemajuan teknologi. Revolusi hijau, pupuk sintesis, bioteknologi. Semua ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan jauh melebihi prediksi Malthus. Kedua, hubungan makro antara pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita tidak terbukti secara empiris. Ada negara berpenduduk besar yang kaya dan ada negara berpenduduk kecil yang miskin. Ketiga, Malthus salah fokus pada variabel yang salah. Pendapatan per kapita agregat bukanlah penentu utama keputusan berkeluarga. Dan keempat, pendekatan yang lebih valid adalah dengan melihat pada level mikroekonomi keluarga, bukan pada level makroekonomi nasional. Inilah yang akan kita bahas di slide berikutnya. Disinilah pendekatan modern ekonomi pembangunan memberikan pandangan yang jauh lebih tajam. Gagasannya adalah ini anak dipandang sebagai barang ekonomi. Artinya keputusan berapa banyak anak yang dimiliki dipengaruhi oleh kalkulasi biaya dan manfaat yang dilakukan sadar atau tidak sadar oleh setiap rumah tangga. Ada 6 faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini. 1. Pendapatan keluarga. Ketika pendapatan naik, permintaan akan anak memang cenderung naik, seperti barang normal. Namun pada saat yang sama, orang tua juga menginginkan kualitas yang lebih tinggi per anak. Pendidikan lebih tinggi, gizi yang baik, akibatnya mereka lebih memilih sedikit anak dengan kualitas yang tinggi. 2. Biaya membesarkan anak. Semakin mahal biaya pendidikan dan semakin terbukanya peluang kerja bagi perempuan, semakin besar biaya oportunitas memiliki anak, sehingga keinginan untuk punya banyak anak pun berkurang. Ketiga, pendidikan perempuan. Ini adalah faktor paling konsisten yang ditemukan dalam penelitian ini di seluruh dunia. Perempuan yang lebih berpendidikan cenderung menunda pernikahan, lebih mampu membuat keputusan reproduktif, dan pada akhirnya memiliki lebih sedikit anak. 4. Penurunan angka kematian anak. Ketika lebih banyak anak yang bertahan hidup hingga dewasa, orang tua tidak perlu memiliki banyak anak atau memiliki banyak anak cadangan untuk memastikan ada yang merawat mereka di hari tua. 5. Jaminan sosial untuk lansia. Ketika negara menyediakan sistem pensiun yang memadai, kebutuhan ekonomi untuk bergantung pada anak di hari tua berkurang, sehingga motif memiliki banyak anak pun berkurang. 6. Kesempatan kerja perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, semakin besar biaya oportunitas mengurus anak, sehingga mereka cenderung memilih keluarga yang lebih kecil. Keenam, faktor ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penurunan fertilitas adalah proses yang kompleks, bukan sekedar soal menyediakan alat kontrasepsi. Setelah memahami penyebabnya, sekarang kita bahas apa dampak dari pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat terhadap pembangunan ekonomi. Ada 7 konsekuensi utama. Pertama, pertumbuhan penduduk melambat. Pertumbuhan penduduk yang pesat menekan pendapatan per kapita, terutama di negara-negara yang perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian dengan lahan yang terbatas. Kedua, kemiskinan dan ketimpangan semakin parah. Dampak negatif paling banyak dirasakan oleh masyarakat miskin. Keluarga miskin yang memiliki banyak anak tidak bisa berinvestasi secara memadai pada setiap anak, sehingga ketimpangan antar generasi pun semakin lebar. Ketiga, akses pendidikan menurun. Keluarga besar dengan pendapatan rendah kesulitan menyekolahkan semua anaknya. Di sisi pemerintah, anggaran pendidikan harus dibagi kepada lebih banyak siswa sehingga kualitas per siswa menurun. Keempat, kesehatan memburuk. Fertilitas yang tinggi merugikan kesehatan ibu karena kehamilan yang terlalu sering, jarak kelahiran yang terlalu dekat juga meningkatkan angka kematian bayi secara signifikan. Kelima, ketahanan pangan terancam. Semakin banyak mulut yang harus diberi makan, semakin sulit
memenuhi kebutuhan pangan, terutama jika produktivitas pertanian tidak meningkat dengan cepat. Keenam, kerusakan lingkungan. Tekanan penduduk mendorong deforestasi, erosi tanah, pencemaran air dan udara, serta urbanisasi yang tidak terkendali. Ketujuh, migrasi internasional meningkat. Ketika lapangan kerja tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, dorongan untuk bermigrasi baik secara legal maupun ilegal ke negara maju pun semakin besar. Menariknya, tidak semua pihak sepakat bahwa pertumbuhan penduduk adalah masalah besar. Ada pendekatan yang cukup sengit di antara para ekonom dan pemikir pembangunan. Mari kita lihat kedua sisi argumennya. Kubu yang mengatakan ini bukan masalah sesungguhnya berpendapat bahwa masalah utama pembangunan adalah keterbelakangan struktural, bukan jumlah penduduk. Negara-negara maju mengonsumsi 80% sumber daya dunia. Konsumsi berlebihan negara kaya justru lebih merusak daripada pertumbuhan penduduk negara miskin. Yang menjadi masalah bukan jumlah absolut penduduk, melainkan distribusi yang tidak merata. Di banyak wilayah pertanian yang masih jarang penduduknya, pertumbuhan penduduk justru dibutuhkan untuk menggerakkan produktivitas. Sementara itu, kubu yang menganggap ini masalah serius menyatakan bahwa ada siklus saling menguatkan antara populasi tinggi dan kemiskinan yang melambatkan pembangunan. Pertambahan penduduk menekan rasio modal per tenaga kerja sehingga produktivitas per pekerja menurun. Momentum pertumbuhan penduduk berarti meskipun angka fertilitas sudah turun hari ini, jumlah penduduk akan terus naik selama puluhan tahun ke depan karena populasi muda yang besar. Pemerintah menghadapi beban yang semakin berat dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi generasi muda yang terus bertambah. Kedua perspektif ini sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat, dan ketegangan di antara keduanya mendorong kita menuju pemahaman yang lebih nuansir. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Slide ini merangkum pendekatan kebijakan dari tiga pihak yang berbeda. Negara berkembang perlu mengambil langkah-langkah berikut, yaitu melaksanakan kampanye media dan pendidikan tentang manfaat keluarga kecil. Kemudian memperluas program keluarga berencana dan akses kontrasepsi yang terjangkau. Selanjutnya, memberikan insentif ekonomi bagi keluarga kecil dan insentif bagi yang memilih keluarga sangat besar. Kemudian meningkatkan pendidikan perempuan. Ini terbukti menjadi salah satu kebijakan paling efektif. Kemudian memperluas kesempatan kerja bagi perempuan di luar sektor pertanian dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang memadai untuk penduduk lansia. Untuk negara maju pun memiliki tanggung jawab. Yang pertama, mengurangi konsumsi sumber daya tak terbarukan yang berlebihan. Kemudian meliberalisasi kebijakan imigrasi untuk menerima lebih banyak migran dari negara berkembang. Kemudian mengurangi subsidi untuk produk-produk yang merusak lingkungan. Selanjutnya, menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi kemiskinan global dan mereformasi kebijakan perdagangan yang selama ini merugikan negara-negara miskin. Pada level kerjasama internasional perlu ada, pertama, bantuan keuangan untuk program keluarga berencana di negara miskin. Kemudian penelitian bersama untuk teknologi kontrasepsi yang lebih efektif dan terjangkau. Kemudian transfer teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian pembebasan tarif dan kota bagi produk dari negara miskin, dan komitmen untuk lebih kuat mengikuti semangat konferensi Kairo 1994 yang menekankan pemberdayaan perempuan sebagai strategi utama kebijakan kependudukan global. Setelah melihat berbagai perdebatan dan pendekatan, para ekonom pembangunan telah mencapai semacam konsensus yang diwakili oleh tiga pernyataan kunci. Pernyataan pertama, pertumbuhan penduduk bukan penyebab utama keterbelakangan. Kita perlu mencari dan mengatasi akar masalah yang sesungguhnya, yaitu keterpurukan keluarga-keluarga miskin, khususnya perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Pernyataan kedua, masalah kependudukan sesungguhnya menyangkut kualitas hidup bukan sekedar angka. Kita tidak bisa membicarakan jumlah penduduk tanpa melihatnya bersama dengan kemakmuran negara-negara maju, cara distribusi sumber daya dunia, dan bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan. Pernyataan ketiga, meski bukan penyebab utama, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tetap memburuk. Prospek pembangunan, momentum pertumbuhan penduduk berarti jumlah orang di bumi akan terus meningkat selama beberapa dasawarsa ke depan. Bahkan setelah angka fertilitas turun, faktor ini berkontribusi nyata terhadap lambatnya kemajuan pembangunan. Kesimpulan besarnya, isu sesungguhnya adalah pembangunan, bukan sekadar pengendalian pertumbuhan penduduk. Ketika pembangunan berjalan, ketika perempuan berpendidikan, ketika kemiskinan berkurang, ketika lapangan kerja tersedia, maka fertilitas pun akan turun secara alami. Kita telah menyelesaikan pembahasan bab 6. Mari kita rangkum poin-poin utamanya, yaitu penduduk dunia tumbuh dari 5 juta pada 10.000 sebelum Masehi menjadi 6,9 miliar pada 2010 dan diproyeksikan mencapai 9,2 miliar pada tahun 2050. Kemudian transisi demografis menjelaskan perjalanan dari tingkat kelahiran kematian tinggi menuju equilibrium yang lebih rendah dan stabil. Kemudian ada teori Malthus berguna secara historis namun terbatas relevansinya di era modern karena mengabaikan peran kemajuan teknologi. Kemudian teori mikroekonomi fertilitas mengajarkan bahwa keputusan jumlah anak dipengaruhi oleh pendapatan, biaya membesarkan anak, dan terutama status perempuan. Kemudian pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, akses layanan kerja adalah kunci utama penurunan fertilitas secara berkelanjutan, dan konsensus yang dicapai menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat memang memperburuk keterbelakangan, namun solusinya pembangunan yang menyeluruh, bukan sekedar program pengendalian penduduk. Demikianlah pembahasan kita pada bab 6 hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.